Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut pelajaran kita di Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita terhenti di bab yang ke-28. Bab yang ke-28 ini bab majaa fit tatayyur. Babnya berkenaan dengan tatayyur. Majaa, ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang tatayyur. Bab 28 ini penulis ingin menjelaskan hukum tatayyur. Bab ke-28 ini penulis rahimahullah ingin menjelaskan hukum tatayyur, dan telah berlalu bahwa at-tatayyur maknanya adalah menganggap baik atau menganggap sial dengan media apapun. Itu at-tatayyur, menganggap baik atau menganggap sial dengan media apapun. Dengan ini kita mengetahui perbedaan antara at-tatayyur dengan al-iyafah, sebagaimana di bab yang ke-25 yang telah berlalu. Nabi menyebutkan iyafah, Nabi menyebutkan tatayyur. Kalau iyafah menganggap baik dan menganggap sial, tapi medianya burung, yang digunakan tuh burung ya. Kalau misalkan dia mau pergi, dia lepaskan seekor burung, atau dia dia biarkan seekor burung untuk terbang, dia lihat kemana dia pergi ya. Ke kanan pertanda baik, ke kiri pertanda buruk. Nah itu iyafah. Dan dia juga tatayyur ya. Kalau tatayyur ini lebih umum karena medianya bukan dengan media burung saja, dengan media apapun. Ini tatayyur. Dan hukum tatayyur adalah syirik asghar. Hukum tatayyur adalah syirik asghar karena dua hal, disebabkan dua hal. Tatayyur hukumnya syirik asghar, syirik kecil, dikarenakan dua hal. Hal yang pertama, lemahnya tawakal kepada Allah. Lemahnya tawakal kepada Allah. Orang yang tatayyur berarti tawakalnya dhaif, tawakalnya lemah. Ini cukup untuk menjadikan hukum tatayyur syirik kecil. Lemahnya tawakal kepada Allah. Sebab yang kedua, kenapa tatayyur syirik asghar? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Dia menjadikan sesuatu sebab padahal bukan sebab. Dan kaidah ini maksudnya yang kedua, sebab yang kedua menjadikan atau meyakini
sesuatu itu sebab padahal bukan sebab, ini kaidah di syariat ya, yang sudah kita lalui di beberapa bab. Barang siapa yang meyakini sesuatu itu sebab padahal dia bukan sebab, tidak ditunjukkan oleh dalil dan tidak ditunjukkan oleh bukti empiris ya, maka dia syirik kecil. Syirik kecil. Nah, ini harus kita pahami bersama. Dengan ini menjawab beberapa permasalahan ya, problematika apakah dia syirik kecil atau syirik besar. Kita katakan kalau dia menganggap sebuah sesuatu itu sebab padahal bukan sebab, itu syirik kecil. Tatayyur, kenapa dengan angka 9 dia menganggap itu sebuah perbuatan baik padahal nggak ada logikanya. 9 dengan keyakinan baik, maka itu syirik kecil. Karena menjadikan sebuah sebab itu menjadikan sesuatu sebab padahal dia bukan sebab. Kemudian kemarin kita udah lewat kenapa menisbatkan, menyandarkan hujan ke bintang-bintang itu syirik kecil, karena dengan sebab yang sama, alasan yang sama, nggak ada logikanya. Dari mana hujan itu bisa diturunkan oleh bintang, maka hukumnya syirik kecil. Kemudian di bab-bab yang udah berlalu juga, orang yang memakai gelang atau cincin atau kalung dalam rangka mengusir ain supaya nggak kena penyakit, maka hukumnya adalah syirik kecil juga, karena dia meyakini itu sebab padahal dia bukan sebab ya. Jadi ini kaidah yang harus kita pahami dan kita renungkan ya. Taib, sebab qadari dan sebab syar'i. Taib. Ini tatayyur. Ya, ini tatayyur. Dan di dalam Al-Qur'an Allah tidak sebutkan tatayyur. Ya, Allah tidak sebutkan tatayyur kecuali yang bilang itu adalah musuh para rasul. Jadi di Al-Qur'an ada 4 tempat di Al-Qur'an yang membicarakan tentang tatayyur, itu semuanya yang bilang adalah musuh Nabi ya, musuh Nabi. Di tempat yang pertama ini yang akan dibawakan nanti sama penulis di surat Al-A'raf ayat 131 ya, ayat 131. Itu kaumnya Fir'aun nganggap sial Musa. Kaumnya Fir'aun nganggap sial Musa, tatayyur kepada Musa. Kalau tanahnya lagi subur, hujannya banyak, mereka bilang ini mah karena hasil kita, karena kebaikan kita. Tapi kalau lagi ditahan hujan, kekeringan, nggak subur tanahnya, mereka tatayyur, ini pasti karena si Musa. Nganggap sial karena Musa. Itu tempat yang pertama di Quran surat Al-A'raf ayat 131. Tempat yang kedua yang bertatayyur itu adalah ashabul qaryah. Ya, ashab al-qaryah, penduduk sebuah kota. Penduduk sebuah kota itu yang ada di surat Yasin ayat 19. Ya, nanti kita akan baca Quran surat Yasin ayat 19. Tempat yang ketiga kaum Tsamud. Kaum Tsamud, mereka tatayyur dengan Nabi Salih. Mereka tatayyur dengan Nabi Salih. Allah abadikan perkataan Tsamud ketika mereka tatayyur dengan Nabi Salih, ittayyarna bika wa biman ma'ak, di surat An-Naml. Ya, di surat An-Naml ayat 47. Ittayyarna bika wa biman ma'aka. Kami, kata kaum Tsamud, kami tatayyur denganmu. Kami nganggap sial. Kami karena kedatanganmu itu sial ya. Dan juga dengan orang-orang yang bersamamu. Itu ya. Kaum Tsamud. Di surat An-Naml ayat 47. Kemudian tempat yang keempat itu tatayyur dilakukan oleh kuffar Quraisy, orang kafir Quraisy.
mereka tatoyur dengan adanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Muhammad ini bawa sial. Itu yang Allah abadikan di surat An-Nisa ayat 78. Di An-Nisa ayat 78 kata Allah, wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalau ditimpa musibah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini musibah ini karena engkau wahai Muhammad, karena engkau. Nah ini tatoyur ya, tatoyur. Jadi ini betul perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, innallaha ma hakat tatayyur illa an a'da'ir rusul. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, Allah tidak menceritakan tatayyur di Al-Quran kecuali itu semuanya dikatakan oleh musuh-musuh para rasul ya. Kecuali semuanya dikatakan oleh musuh-musuh para rasul. Jadi tatayyur itu adalah perbuatan musuhnya para rasul. Tatayyur itu musuhnya para rasul yang doyan tatayyur. Adapun ahli tauhid, ahlul iman, mereka husnudzon kepada Allah. Mereka tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga enggak ada yang namanya tatayyur untuk al-muwahhid, yang ahli tauhid dan ahli iman. Nah, di bab ini penulis rahimahullah membawakan 8 dalil. Di bab ini, bab 28, penulis membawakan 8 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 131. Kata Allah, ala innama ta'iruhum indallah. Ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Ala, ketahuilah, sesungguhnya ta'iruhum, sesungguhnya ta'iruhum, kesialan mereka. Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Jangan nyalahin Musa. Nggak dikasih hujan, itu semuanya takdir Allah. Jangan malah nyalahin Nabi Musa alaihissalam. Terus kata Allah, walakinna, akan tetapi, aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ya. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini ayat ini yang ngomong kayak gini, yang terus Allah abadikan perkataan mereka. Ini yang ngomong adalah kaum Fir'aun ya, kaum Fir'aun. Ini kalau kita mau lihat ayat sebelumnya, Quran surat Al-A'raf ayat 131-nya, 130-nya dengan utuh gitu ya. Itu yang ngomong kaum Fir'aun ya, kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun kalau lagi banyak hujan, mereka bilangnya itu karena kehebatan diri kita. Tapi kalau lagi nggak disiram hujan, Allah tahan hujan, mereka tatayyur dengan Nabi Musa. Maka Allah jawab, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah takdir Allah. Kan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ya. Kan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini berarti Allah batalkan ya. Allah batalkan keyakinan mereka. Allah batalkan tatoyurnya mereka. Allah batalkan tatoyurnya mereka, dan Allah kembalikan semuanya adalah takdir Allah. Semuanya adalah takdir Allah. Makanya di sini Allah bilang ala innama ta'iruhum, ta'ir. Kalau kita mau catat makna ta'ir ini al-qadar. Ala innama ta'iruhum, ala innama qadaruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka, takdir Allah. Ketahuilah bahwa takdir Allah kepada mereka ya, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malah tatayyur kepada Nabi Musa ya.
Maka jelas di ayat ini Allah membatalkan tatoyur dan Allah mau menetapkan harus beriman kepada takdir. Harus beriman kepada takdir. Nah, ini dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama ini jelas hukum tatoyur apa? Hukum tatoyur haram karena Allah batalkan keyakinan mereka. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini di Quran surat Yasin, ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, maksudnya para rasul. Para rasul berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan yang kalian alami itu karena kamu sendiri. Kesialan yang menimpa kalian karena kamu sendiri. Jangan malah tatoyur dengan adanya para rasul. Justru kemalangan yang kalian dapati itu karena urusan kamu sendiri, karena kalian yang bermaksiat. Terus kata Allah, a'in dzukirtum, apakah jika kamu diberikan peringatan, apakah jika kamu diberi peringatan kamu akan mengancam kami? Terus bal antum qaumum musrifun, bal akan tapi antum kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kaum yang melampaui batas. Ini kalau kita mau baca di surat Yasin, di surat Yasin dari ayat 20 ayat sebelumnya, di ayat 13 di ayat 13 Allah bilang di surat Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Wadrib lahum mathalan, dan coba perhatikan ya, buat kepada mereka sebuah perumpamaan. Ashabul qaryah, suatu penduduk desa, id ja'ahal mursalun, suatu penduduk desa apabila datang kepada penduduk desa itu seorang atau para rasul. Ya. Bayangkan, bikinlah sebuah perumpamaan, ada desa, ada penduduknya, kemudian diutus rasul ke desa tersebut. Kata Allah, idh arsalna ilaihim musnain, kami utus dua rasul. Kami utus kepada mereka dua rasul. Fakadzabuhuma, lalu dua rasul itu didustakan oleh penduduk desa tersebut. Fa'azzazna bitsalits, kemudian kami kuatkan, kami utus lagi rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, tiga rasul itu semuanya bilang inna ilaikum mursalun, kita adalah para rasul yang diutus kepada kalian. Apa jawaban ashabul qaryah, penduduk desa itu? Qalu ma antum illa basyarum mithluna, mereka mengatakan kalian sama aja manusia kayak kita. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdzibun, kalian tuh dusta. Nah, didustakan tiga rasul itu ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, para tiga rasul itu mengatakan Tuhan kami yang mengetahui bahwasanya kami adalah benar-benar rasul yang diutus untuk kalian. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan kami tidak ada tanggung jawab kecuali menyampaikan. Kami tidak diberikan tanggung jawab kecuali menyampaikan, ya. Tidak ada kewajiban atas kami kecuali untuk menyampaikan. Terus apa yang dibilang penduduk desa itu? Qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk desanya bilang,
kita tatoyur sama kalian, kita nganggap sial kalian dah, kalau ada kalian apes dah, gitu ya. Qalu inna tatayyarna bikum. Rasul dibilang pembawa sial ya. Kita tatoyur karena adanya kalian 3 orang. Terus nggak cukup sampai bilang di situ, la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti untuk mendakwahi kami, lanarjumannakum, maka kami akan rajam kalian, kami akan lempari kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan akan diazab, dan kami akan azab kalian dengan azab yang pedih. Nah, di situ para rasul berkata, qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum, kesialan yang kalian hadapi jangan malah dibalik karena kami. Tapi ta'irukum ma'akum, kesialan yang kalian dapati itu karena kalian sendiri, karena kaliannya ingkar, enggak beriman. A'in dzukirtum, apakah jika kamu diberi peringatan kemudian kalian mengancam kami? Bal antum qaumum musrifun, kan tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Nah, ini ashab al-qaryah ya. Ini cerita ashabul qaryah, penduduk desa, penduduk kota ya. Kotanya kota apa? Ini misteri ya, karena Allah nggak sebutkan. Di riwayat-riwayat Israiliyah disebutkan ini desanya adalah desa atau kota Antakiyah. Kota Antakiyah. Taib. Ini ya. Dan 3 orang rasulnya juga disebutkan ya, bahwa namanya yang pertama Rasul Syam'un, Rasul yang kedua namanya Yuhanna, dan yang ketiga itu namanya Bulis. Rasul yang ketiga namanya Bulis. Taib. Nah, ini ya dalil yang kedua. Jadi dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini di surat Yasin ayat 19 ya, ayat 19. Ini juga jelas ya. Ini juga jelas di sini Allah membatalkan keyakinan tatoyur mereka. Membatalkan keyakinan, membatalkan tatoyur mereka. Ketika mereka tatoyur dengan diutusnya 3 rasul kepada mereka, Allah langsung jawab melalui lisan para rasul itu, ta'irukum ma'akum. Kesialan itu bukan karena adanya kami ya. Kesialan itu karena diri kalian sendiri. Nah, berarti di sini juga di ayat yang kedua, di dalil yang kedua, ini membatalkan tatoyur dan menetapkan beriman kepada takdir ya, beriman kepada takdir. Nah, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata penulis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata. Itu yang kita garis bawahi ya, wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Akhrajah zada muslimun wala nau'a wala ghul. Dalil yang ketiga yang disampaikan oleh penulis di sini hadis Abu Hurairah, bahwa rasanya Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarah, dan tidak ada tatoyur ya, tidak ada tatoyur, wala hamah, dan tidak ada hamah, wala safar, dan tidak ada safar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslim menambahkan redaksi wala nau'a, dan juga tidak ada namanya rasi bintang. Tidak ada namanya zodiak itu. Tidak ada rasi bintang, wala ghul, dan tidak ada hantu ya, dan tidak ada hantu. Baik. Di dalil yang ketiga yang kita garis bawahi adalah wala tiyarata ya, wala tiyarata. Tidak ada namanya tatoyur
berarti jelas ini Nabi meniadakan yang namanya tatoyur. Ya, kalau Nabi meniadakan kayak gini berarti itu haram, ya, itu haram. Dan kita udah tahu hukumnya syirik kecil. Syirik kecil. Wala tiyarah. Ya, Nabi di sini yang meniadakan tiyarah, tatoyur yang diyakini oleh ahlu al-jahiliyah dulu. Taib, ini jelas ya. Kemudian di hadis ini kata Nabi la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Jadi ada nggak penyakit menular itu? Corona itu menular atau enggak? Nah, gitu ya. Menular atau enggak? Kemudian apa namanya pilek itu menular atau enggak? Sedangkan kata Nabi di sini la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya. Maka jawabannya yang dimaksud oleh Nabi la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Ya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Tapi kalau kita katakan penyakit itu ada yang menular, ada yang enggak menular, itu betul. Tapi dia menular dengan takdir Allah. Gitu ya. Tapi dia menular dengan takdir Allah. Kalau dulu orang jahiliyah mengatakan penyakit itu menular dengan sendirinya, nggak ada campur tangan Allah, nggak ada campur tangan takdir dan kehendak Allah. Nah ini yang dinafikan sama Nabi di sini. Ini yang Nabi tiadakan di sini. Tidak ada penyakit menular sebagaimana yang diyakini oleh orang jahiliyah terdahulu, bahwasanya penyakit itu menular kepada orang lain dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya. Maka kita katakan ini pendapat yang betul. Bukan berarti dengan hadis ini nggak ada yang namanya penyakit menular. Justru medis mengatakan adanya penyakit menular, gitu ya. Justru Nabi sendiri yang bilang firra minal majzum firaraka minal asad, kata Nabi. Lari dari orang yang terkena penyakit kusta, jangan dideketin maksudnya. Jangan deketin orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau tidak mendekati singa. Ngapain Nabi bilang kayak gitu? Kalau misalkan penyakitnya nggak nular mah, gitu ya. Kalau misalkan penyakitnya nggak nular. Nabi juga SAW yang bilang la yuridu mumridun ala musih. Jangan orang yang punya onta, jangan sampai onta yang sakit itu didekatkan dengan unta yang sehat. Ngapain Nabi bilang gitu? Kalau misalkan penyakit itu nggak menular, gitu ya. Justru hadis-hadis Nabi itu SAW menunjukkan bahwa penyakit itu menular, berarti penyakit itu ada menular. Cuman yang Nabi tiadakan di sini tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular sebagaimana yang diyakini oleh orang jahiliyah terdahulu, bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah. Dan kita udah kemarin tuh waktu corona ngedengar malah hadis-hadis yang dikatakan tentang apabila ada ta'un di suatu tempat, maka orang yang di luar daerah tersebut jangan masuk dan orang yang di dalam jangan keluar. Ngapain Nabi bilang gitu kalau misalkan tujuannya bukan untuk menyetop penyakit itu, penyebaran penyakit itu. Nah, jadi ada ya penyakit menular, ada karena izin Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tadi di hadisnya wala tiyarah, kita udah paham tiyarah tadi ya, nganggap baik, nganggap sial dengan media apapun itu juga dilarang. Terus kata Nabi SAW wala hamah, ya, wala hamah. Dan hamah ini maksudnya adalah burung hantu. Maksudnya adalah burung hantu. Wala hamah, tidak ada burung hantu. Ada atau enggak? Ada burung hantu. Ya, cuman apa yang dimaksud oleh Nabi wala hamah, tidak ada burung hantu? Maksudnya tidak ada burung hantu sebagaimana keyakinan ahlul jahiliyah terdahulu.
Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka kalau ada burung hantu di dekat rumahnya, itu berarti pertanda sial. Anggota keluarganya akan mati, gitu ya. Anggota keluarganya itu akan meninggal berarti. Nah itu ya. Wala hamah. Hamah ini maknanya adalah burung hantu, albumah. Albumah, owl. Ya, burung hantu. Wala hamah. Kemudian wala safar. Ya, wala safar. Dan safar ini ada dua makna ya. Berselisih ulama kita tentang makna safar. Tidak ada safar. Makna yang pertama, safar itu penyakit menular, tapi yang ada di perut. Penyakit yang menyerang perut. Ya, penyakit yang menyerang perut. Ya. Itu safar. Apa namanya penyakitnya ya? Nggak tahu. Ini yang dikatakan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya ketika beliau bawakan hadis ini. Kata Bukhari, babun la safar. Beliau bikin bab, namanya bab tidak ada namanya safar. Terus kata beliau, safar itu daun yusibul batna. Safar itu penyakit yang menyerang perut. Penyakit yang menyerang perut, gitu ya. Berarti artinya ini sama kayak adwa tadi. Tidak ada penyakit yang menyerang perut, maksudnya yang bisa menulari kepada orang lain dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ya wala safar. Ini makna yang pertama untuk safar. Sebagaimana tafsirannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tafsir yang kedua untuk safar maksudnya adalah bulan safar. Maksudnya adalah bulan safar. Dulu orang jahiliyah kalau di bulan safar, bulan sial. Bulan safar itu bulan sial. Kalau kita bulan apa bulan sial? Iya, bulan Afid ya. Tatayur tuh. Syawal. Afid itu diapit antara ya, gitu ya. Antara Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, itu jangan nikah di situ. Biasanya orang-orang kita ya. Karena Syawal tuh katanya bulan sial. Nah, itu tatayur itu. Itu tatayur. Padahal Nabi nikahin Aisyah di bulan Syawal. Terus kita bilang bulan Syawal jangan nikah katanya. Gimana ini? Ya, tatayur. Ya. Jadi tafsiran yang kedua untuk safar ini bulan. Maksudnya nggak ada bulan safar? Bukan, ada bulan safar ada. Makanya dari tadi kita supaya kita nggak gagal faham memahami hadis ini Nabi ketika bilang nggak ada penyakit menular, nggak ada tiaroh, nggak ada burung hantu, nggak ada safar, itu maksudnya tidak ada hal yang disebutkan sebagaimana keyakinan ahli jahiliyah terdahulu. Bukan berarti wala safar, nggak ada bulan safar. Ada bulan safar. Yang nggak adain sama Nabi itu jangan sebagaimana orang jahiliyah dulu berkeyakinan ya. Taib. Kemudian kata Nabi wala nau ini nanti akan datang tersendiri babnya. Penulis nanti akan bikin bab tersendiri tentang nau. Nau ini minta hujan ya dengan bintang-bintang. Wala gul ini artinya setan. Ya, wala gul dan tidak ada setan. Jadi setan ada atau enggak? Ada. Apa yang Nabi nggak adain? Iya ya. Yang Nabi nggak adain di sini tidak ada setan sebagaimana keyakinan orang jahiliyah terdahulu yakini. Mereka meyakini setan itu bisa membunuh, bisa ngasih malapetaka gitu ya ke manusia. Nah ini ya, ini yang nggak ada. Walagul dan tidak ada setan. Dan tidak ada setan. Kalau orang jahiliyah terdahulu, contoh gul itu yang nyesatkan jalan, karena kan mereka gurun. Kemudian kalau nyasab ya, nyasarin jalan, nah itu gul tuh, kata mereka gitu ya.
itu ada si gul, ada setan gitu ya. Nah itu keyakinan jahiliyah itu nggak ada. Setan tuh nggak bisa memberikan mudarat, nggak bisa memberikan manfaat. Tapi kalau setannya ada ya. Setan tuh ada. Baik. Kemudian dalil yang keempat, ini dalil Anas ibn Malik radhiyallahu an, kata penulis, walahuma an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata. Itu yang kita garis bawahnya, wala tiyarata. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Ya, wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Ya. Baik, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an yang keempat ini, Rasul mengatakan la adwa. Tadi udah tahu kita ya, la adwa. Tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata. Nah, ini yang kita garis bawahi karena babnya berbicara tentang tatayyur. Wala tiyarata. Dan tidak ada anggapan sial. Kemudian wa yu'jibuni al-fa'lu. Tapi kata Nabi, aku kagum, aku dibuat takjub dengan namanya al-fa'lu. Ya, al-fa'lu. Sahabat nanya terusnya, apa al-fa'lu? Wa mal fa'lu? Apa itu al-fa'lu? Kata Nabi SAW, al-kalimatu thayyibah. Ya. Al-fa'lu itu adalah al-kalimatu at-thayyibah. Dia adalah perkataan yang baik. Ya. Al-fa'lu adalah perkataan yang baik. Baik, ini ya. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Kita bahas al-fa'lu di dalil yang kelima ya. Jadi di dalil yang keempat ini jelas menerangkan bahwa tatayyur tuh enggak ada karena Nabi bilang wala tiyarata, sama ya, masih sama. Wala tiyarata. Tidak ada yang namanya tatayyur. Tidak ada yang namanya tatayyur. Nah. Baik, dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis di sini, wali Abi Dawud bisanadin sahihin an Uqbah bin Amir qala dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman ya, wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bika. Dalil yang kelima, ini hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Kata penulis, yang betul adalah Urwah bin Amir. Yang betul adalah Urwah bin Amir. Dari Urwah bin Amir, dia mengatakan dzukiratit tiyarah inda Rasulillah. Pernah disebutkan tatayyur di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang nyebutin tatayyur ya, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Nabi, ahsanuhal fa'lu. Yang paling baik itu al-fa'lu. Ya, yang paling baik adalah al-fa'lu. Yang paling baik dari tatayyur adalah al-fa'lu. Terus kata Nabi, wala taruddu musliman ya. Wala taruddu musliman. Tiyarah itu hendaknya jangan menggagalkan rencana seorang muslim. Wala taruddu musliman. Janganlah tiyarah itu menggagalkan rencana seorang muslim. Tadinya dia mau safar karena ngelihat ada burung hantu, misalkan dia nggak jadi safar, nah itu tiyarah berarti. Tatayyur dia. Telah terjatuh di perbuatan tatayyur. Terus kata Nabi, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Nabi ngajarin doa ke kita, barang siapa yang di antara kalian melihat hal yang dibenci, ngelihat kucing ketabrak lah di jalan gitu ya, ngelihat burung hantu lah ada depan pintu misalkan, kita nggak suka hal itu,
Kata Nabi, kalau melihat hal yang dibenci, ucapkan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Itu doanya. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Dan tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Engkau. Kecuali karena Engkau ya Allah. Nah ini ya. Ini dalil yang keempat ya. Dalil yang kelima ya. Ini dalil yang kelima. Berarti di sini yang kita garis bawahi adalah perkataan Nabi tadi, wala taruddu musliman. Jangan sampai tiarah itu mencegah, membatalkan rencana seorang muslim. Karena kalau sampai mengubah rencana karena sesuatu yang dia lihat, itu dia termasuk tatoyur ya. Dia termasuk jatuh ke perbuatan tatoyur. Kemudian di hadis ini Nabi SAW bilang ahsanuha al-fa'lu. Yang paling baik dari at-tiyarah adalah al-fa'lu. Tapi bukan maknanya al-fa'lu bagian dari at-tiyarah. Tapi bukan maknanya al-fa'lu itu bagian dari at-tiyarah. Karena kalau kita katakan al-fa'lu bagian dari at-tiyarah, kontradiktif, ngadu nih hadisnya. Dari tadi Nabi melarang tiyarah. Terus sekarang kalau misalkan kita fahami hadis ini, al-fa'lu bagian dari tiyarah, tabrakan hadisnya. Maka yang paling baik untuk memahami hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya, kita harus memahami al-fa'lu itu bukan bagian dari tiyarah ya. Bukan bagian dari tiyarah. Baik. Apa perbedaan antara at-tiyarah dan al-fa'lu? Kalau at-tiyarah itu ba'ithun muharrik. Dia adalah penggerak, motif utama. Ba'ithun muharrik, penggerak utama. Kalau al-fa'lu muqawwin muraghib, dia penguat doang. Kalau al-fa'lu itu penguat. Emang dia mau pergi gitu loh. Emang dia mau pergi, terus ngelihat, terus dia ngedengar orang bilang selamat insyaallah. Maksudnya nyampe tujuan gitu ya. Maka hatinya agak tenang. Insyaallah selamat. Itu al-fa'lu. Kalau at-tiyarah tadi, kalau misalkan jalannya nggak aman di sono hari sial gitu ya, itu berarti menggagalkan rencana, itu tiyarah gitu ya. Atau kalau misalkan berangkat hari ini karena hari ini hari Senin, hari hoki, itu at-tiyarah namanya, itu at-tiyarah. Tapi kalau al-fa'lu emang dia udah punya rencana, udah punya tujuan, pergi nggak pergi dia ya. Misalkan dia mau pergi dari rumah, kemudian dia ada yang ngomong ke dia, ya Salim misalnya, wahai Salim gitu ya. Padahal namanya Muhammad, tapi ada yang bilang ya Salim, selamat, artinya selamat gitu ya. Kemudian hatinya agak senang, tenang gitu ya. Maka itu namanya al-fa'lu ya, itu namanya al-fa'lu. Nabi SAW ini tadi di hadis sebelumnya, Nabi kagum dengan al-fa'lu. Nabi kagum dengan al-fa'lu. Dan al-fa'lu ini biasanya dengan perkataan. Biasanya dengan perkataan tadi, selamat misalkan ya, motivasi, kata-kata motivasi yang baik gitu ya. Al-fa'lu itu umumnya seringnya dengan perkataan. Makanya Nabi bilang ketika ditanya apa itu al-fa'lu, kata Nabi al-kalimatut thayyibah. Al-fa'lu adalah perkataan yang baik. Tapi al-fa'lu bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan hadirnya seseorang, dengan nama seseorang gitu ya. Itu juga al-fa'lu. Nabi SAW ketika di Sulhul Hudaybiyah,
perjanjian Hudaybiyah. Kemudian datang sahabat namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr nimrung, ikut ke majelisnya Nabi. Datang Suhail ibn Amr. Kemudian kata Nabi SAW apa? Nabi al-fa'lu, sahula amrukum, kata Nabi. Sahal, mudah, urusannya mudah deh. Karena ada Sahal, ada Suhail. Karena ada sahabat yang datang namanya Suhail. Dan Suhail ini kan dari kata sahal, mudah. Maka kata Nabi, sahula amrukum, insya Allah urusannya mudah nih ya, karena ada sahabat datang namanya Suhail. Ini al-fa'lu ya, ini al-fa'lu. Itu bedanya ya. Jadi kalau at-tiyarah adalah ba'ithun muharrik, dia penggerak utama. Seseorang melakukan atau seseorang tidak melakukan, itu tiyarah. Tapi kalau al-fa'lu itu muqawwin muraghib, dia penguat aja. Penguat. Nah. Kemudian dalil yang keenam yang dibawakan oleh penulis, kata hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata penulis, wa an Ibnu Mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Itu yang kita garis bawahi. Kata Ibnu Mas'ud, tiyarah itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Itu yang perkataan Nabi. Setelahnya itu perkataan Ibnu Mas'ud. Setelahnya, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, itu bukan perkataan Nabi. Itu adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Wa ma minna illa. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Terus kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa, siapa di antara kita kecuali titik-titik. Maksudnya, siapa di antara kita yang enggak pernah tatayyur? Pasti pernah terlintas di pikiran dan di hati kita, wah iya kayaknya bukan hari hoki nih. Ya, ini hari sial nih, gitu ya. Atau ada orang ke Bandung terus sakit. Enggak mau ke Bandung lah, takut sakit. Nah, itu kan tatayyur juga. Pasti pernah kayak gitu ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa, tidaklah di antara kita kecuali titik-titik. Ibnu Mas'ud saking sempurna tauhidnya, beliau enggak mau bilang dan tidaklah di antara kita kecuali pernah tatayyur. Maksudnya Ibnu Mas'ud mau bilang itu. Tidak, dan tidaklah di antara kita kecuali pernah tatayyur. Maksudnya gitu kata Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud enggak lanjutin. Tidaklah di antara kita kecuali titik-titik, akan tetapi Allah hilangkan dengan tawakal. Akan tetapi Allah hilangkan dengan tawakal kepada Allah. Jadi yang terakhir, wa ma minna illa sampai bit tawakkul, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kita enggak bisa bayangin kalau itu perkataan Nabi. Kalau Nabi yang bilang gitu, berarti Nabi pernah melakukan kesyirikan ya. Maka yang betul, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bit tawakkul, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Makanya di sini ada keterangannya, kata penulis, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa sahahahu, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, Tirmidzi menjadikan akhir perkataan ini itu perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, maksudnya yang depan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, itu yang perkataan Nabi. Setelahnya itu adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, ini jelas ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukum tatayyur, dia adalah syirkun, ya, syirkun. Dan kita sudah tahu di awal bahwa tatayyur ini syirkun asghar. Dia syirik kecil, ya. Syirik kecil. Nah, kemudian dalil yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis, wali Ahmad min hadisi Ibni Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka.
yang kita garis bawahi ya, faqad asyraka. Qalu fama kafaratu dzalik? Qal an yaqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Dalil yang ketujuh ini hadis Ibn Amr di Imam Ahmad dari hadis Ibn Amr, kata Nabi SAW, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang digagalkan oleh tiarah, barang siapa yang rencananya hajatnya digagalkan karena dia tatayyur, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa yang mau melakukan sesuatu terus enggak jadi ya, karena tatayyur, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan. Sahabat nanya, apa kafarahnya kalau udah kadung tatayyur ya? Fama kafaratu dzalik? Apa kafarahnya? Terus diajarin doa, Allahumma la khairat illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada nasib sial kecuali udah ditakdirkan olehmu. Gitu ya. Nah itu kalau kita terlanjur tatayyur. Kalau terlanjur tatayyur, ucapkan doa itu ya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selainmu ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tayyib, ini ya dalil yang ketujuh. Berarti jelas di sini juga menjelaskan tentang hukum tatayyur, syirik kata Nabi ya, syirik. Dalil yang kedelapan yang dengannya penulis tutup bab tatayyur ini, walahu min haditsil Fadl bin al-Abbas radhiyallahu anhuma, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Hadis Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, tiarah itu, ini definisi tiarah ya, yang dikatakan oleh Fadl ibn Abbas ini menjadi definisi at-tatayyur. Tatayyur itu adalah ma amdaka aw raddaka. Ma amdaka, yang membuatmu melanjutkan, yang membuatmu melakukan sesuatu, aw raddaka, atau membuatmu tidak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu berarti nganggap baik. Tidak melakukan sesuatu itu berarti nganggap sial. Nah itu hakikat tatayyur. Jadi tatayyur itu bukan cuma nganggap sial, enggak. Tapi kalau ada orang nganggap baik, hoki, itu juga tatayyur namanya ya. Itu juga tatayyur. Jadi dalil yang ke-8 yang dibawakan oleh penulis di sini, ini perkataan Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan kepada kita hakikat tatayyur. Hakikat tatayyur ini menganggap sial, enggak melakukan itu, atau menganggap baik sehingga dia mau melakukan itu. Nah, ini ya dalilnya selesai. Kita wafihi masail, di dalamnya ada beberapa masail. Al-ula at-tanbih ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-A'raf ayat 131 ya. Kemudian surat Yasin ayat 19. Jadi surat Al-A'raf yang melakukan tatayyur di situ adalah kaumnya Fir'aun. Di surat Yasin ayat 19 yang melakukan tatayyur itu adalah ashabul qaryah, penduduk kota tadi ya, dengan 3 rasul. Ini 2 tempat yang beliau sebutkan. 2 tempat
yang lain di Al-Quran yang menceritakan tentang tatoyur yang gak disebutkan oleh penulis adalah tatoyurnya kaum Thamud kepada Nabi Salih di surat An-Naml, ya. Kemudian tatoyurnya kufar Quraisy kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa. Nah, jadi 4 tempat tatoyur disebutkan, semuanya yang lagi ngerjain tatoyur tuh musuh Rasul. Poin yang kedua, ats-tsaniyatu nafyul adwa. Poin yang kedua, Nabi meniadakan penyakit menular. Kita udah tahu maknanya, bahwa Nabi ketika bilang tidak ada penyakit menular sebagaimana anggapan orang jahiliyah dulu, ya, ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Kemudian ats-tsalitsatu nafyut tiyarah, ya. Poin yang ketiga, Nabi meniadakan tatoyur. Ini jelas, ya, tatoyur itu nganggap baik dan nganggap sial. Kemudian ar-rabi'atu nafyul hamah. Poin yang keempat, Nabi meniadakan hamah. Hamah tadi artinya burung hantu, ya, burung hantu. Maksudnya menganggap sial dengan burung hantu sebagaimana keyakinan orang jahiliyah dulu. Itu yang Nabi tiadakan. Kalau burung hantu ada di rumah, ya udah dia lagi pengen makan kali gitu ya. Jangan malah nganggap sial gitu ya. Ngapain nganggap sial? Ya. Atau rumah kita lagi bagus gitu, bagus mungkin ya. Baik. Kemudian al-khamisatu, poin yang kelima, nafyus safar. Nabi meniadakan safar. Kita udah tahu safar ada 2 maknanya. Safar yang pertama maknanya adalah kayak penyakit menular tapi di perut gitu ya, sebagaimana penafsiran Bukhari. Safar yang kedua maknanya adalah bulan Safar. Kemudian poin yang keenam, as-sadisatu annal fa'la laisa min dzalik bal mustahab. Poin yang keenam, al-fa'lu itu bukan bagian dari tiarah. Tuh ya, kata penulis, al-fa'lu itu bukan bagian dari tiarah, bal mustahab. Bahkan al-fa'lu itu mustahab. Dia disunnahkan, dicintai sama Nabi ya. Al-fa'lu itu mustahab. Tadi al-fa'lu adalah perkataan baik, ya, perkataan baik. As-sabi'atu tafsirul fa'li. Poin yang ketujuh, penafsiran al-fa'lu. Tadi al-fa'lu adalah perkataan yang baik. Kemudian ats-tsaminatu annal waqi'a fil qalbi min dzalika ma'a karahatihi la yadur bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Poin yang ke-8, kalau terjadi di hati seseorang tatoyur, terus dia counter, dia benci ya. Apabila dia terjatuh ke dalam perbuatan tatoyur, tapi dia berusaha untuk lawan tatoyur itu sehingga dia membencinya, la yadur, itu enggak masalah ya. Itu tidak masalah karena dia enggak melanjutkan tatoyur itu, berarti kan. Bal yudhibuhullahu bitawakkul. Insyaallah nanti Allah akan hilangkan dengan tawakal ya. Kalau dia tawakal, hilang tatoyur yang ada di hati itu. Cuman jangan dilanjutin ya. Udah kayaknya tek aja gitu ya. Wah, ada yang kecelakaan nih. Udah lanjutin tapi tawakal, bismillah, lanjut jalan ya. Jangan wah ada yang tawakal nih, balik lagi ke rumah gitu ya. Atau makan dulu deh ke Padang gitu ya. Nganggap sial gitu ya, itu tatoyur. Kemudian at-tasi'atu, poin yang ke-9, dzikru ma yaqulu man wajadah. Ada zikir ya, zikir apa yang seharusnya orang ucapkan apabila mulai tatoyur. Tadi kata kata siapa tadi, Abdullah bin Amr, la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada kesialan kecuali udah ditakdirkan olehmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Taib al-ashiratu, poin yang ke-10, at-tasrih. Jelas ya, dengan sangat jelas dijelaskan bi anna tiyarata syirkun. Tiyarah itu syirik. Dengan jelas tegas bahwasanya tiyarah itu kesyirikan, dan kita sudah tahu syirik asghar.
ya, syirik asghar. Al-hadiyata asyrah tafsiru at-tiyarati al-madhmumah, ya, tafsiru at-tiyarati al-madhmumah, penafsiran tatoyur yang tercela. Penafsiran tatoyur yang tercela. Berarti tatoyur ada yang enggak tercela? Nah, enggak gitu ya. Ini yang biasa kalau disebut di bahasa Arab, padahal kan tercela semua. Tiaro itu kan enggak ada baiknya sama sekali. Tapi kalau misalkan diungkapkan dengan tiaroh yang tercela, tatoyur yang tercela, itu yang disebut dengan sifatun kasyifah. Sifat yang yang membongkar gitu ya. Sifat yang membongkar itu enggak ada kebalikannya ya. Jangan diambil kebalikannya dari situ, berarti ada tatoyur yang terpuji, enggak ada. Sama kayak Allah Subhanahu wa taala misalkan bilang di antara kebiasaan orang Yahudi itu waqatlihimul anbiya'a bighairi haq. Orang Yahudi itu doyannya ngebunuh nabi tanpa hak. Emang pernah orang Yahudi ngebunuh nabi dengan hak? Jangan dibalikin kayak gitu ya. Itu nggak ada kebalikannya. Itu namanya sifatun kasyifah dalam bahasa Arab ya. Sifat yang menyingkapkan bahwa tiaro itu, tatoyur itu adalah tercela. Bahwa membunuh para nabi itu tanpa hak. Bukan berarti ada membunuh nabi dengan hak. Bukan berarti ketika penulis bilang di sini penafsiran tatoyur yang tercela, ada tatoyur yang terpuji, enggak ya. Tapi untuk menjelaskan tatoyur pasti tercela. Nah, baik. Dengan ini berarti kita selesai dari bab yang ke 30 apa? Bab berapa? Bab ke-28 ya. Nah, dengan ini berarti kita selesai di bab yang ke-28. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada. Padahal apa tatoyur itu kan yang selamanya suatu hal yang buruk terus kan, jadi bisa jadi anggap baik. Ya ada hal-hal yang baik kan, dalam arti dia menganggap lebih baik karena ada sesuatu hoki gitu ya. tatoyur itu kan. Tapi kalau misalkan kayak contohnya gini deh, misalkan kayak hari Senin itu kan hari yang sunatan puasa, jadi mungkin karena hari Senin ini misalkan saya pengen safar, walaupun kan nggak ada sunatan mungkin ya, itu karena dia menganggap bahwa karena hari Senin ini adalah hari yang sunatan puasa, jadi dia menganggap hari ini baik, jadi dia pengen safar. Kira-kira gimana? Nggak ada kelazimannya kayak gitu ya. Ketika hari itu baik, hari itu disunnahkan untuk berpuasa, kemudian hari itu baik, tuh nggak ada kelazimannya. Maka kalau dia punya anggapan kayak gitu sama kayak tatoyur, termasuk tatoyur. Bahkan kita katakan hari terbaik dalam satu tahun itu adalah hari Lebaran ya, Lebaran Idul Adha dan Idul Fitri. Nggak ada kelaziman di situ ibadah jadi yang terbaik. Dalilnya puasa dilarang di Idul Fitri dan di Idul Adha. Padahal dia hari terbaik, gitu kan ya. Jadi nggak ada kelaziman ketika hari itu ada perintah untuk ibadah di situ, terus hari itu jadi baik gitu ya. Sehingga tadi kayak gitu anggapannya nggak boleh kayak gitu. Sama tatoyur. Itu sama kayak tatoyur. Nah, Allah taala a'lam wa a'lam. Bahkan Nabi biasanya safar hari apa? Hari apa? Hari Kamis. Hari Rabu atau Kamis? Saya lupa. Kamis ya. Nah, Kamis. Karena lupa. Nabi biasanya Kamis ya. Nah, kalau Nabi biasanya Kamis, nah boleh kita di situ fa'al. Ya. Karena itu memang ditunjukkan sama Nabi ya. Hari Kamis Nabi safar. Nah, ada lagi? Kalau misalkan ini kayak contohnya kayak tadi, dia niatnya mungkin udah mau safar ya, tadinya hari Senin. Sebelum ada ngomong ya hari Senin, bagus nih karena hari puasa sunnah. Jadi kayak ada ngomong gitu sebagai fa'alnya itu kira-kira gimana? Insya Allah boleh. Kalau itu fa'al itu boleh ya. Karena bukan yang melandasi dia untuk pergi kan ya. Dan dia
Bukan. Jadi Dia niatnya udah mau safar. Nah. Dia merasa bahwa hari Senin ini kayaknya bagus juga masuk safar. Nah, iya. Kalau gitu al-fa'lu, insyaallah. Itu nggak apa-apa ya. Kalau dia dengar dari orang lain kayak gitu, ini dengar dari orang lain ya, perkataan baik dari orang lain. Ada apa namanya, sugesti dari orang lain gitu loh. Ada omongan dari orang lain. Kalau sugestinya bisa jadi nggak ada dalilnya, nggak ada. Iya. Nah, Nggak masalah ya. nggak masalah insyaallah. Bukan Ustaz sebagai si pengucap fa'alnya tadi. nggak masalah ya, karena dia memberikan kabar gembira kan kepada saudaranya. Nah, itu termasuk dalam memberikan kabar gembira, hal yang menyenangkan ke dalam hatinya. Di antara kata Nabi, di antara perbuatan baik adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik. Di antara perbuatan yang paling afdal, kesenangan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu. Masuk, nggak apa-apa, insyaallah. Nah. Dan al-fa'lu ini bukan terlarang dia ya. Kan kata Nabi, wa yu'jibuni al-fa'lu. Nabi dibuat takjub dengan al-fa'lu. Mustahab bahkan tadi kata penulisnya. Al-fa'lu itu bukan bagian dari tatoyur, bahkan dia mustahab. Itu ganjaran orang yang mensugestinya. Ya. Nah, ada lagi? Cukup ya. Baik, kita cukupkan. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.